Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afri Madiansyah. Di sini saya akan mengerjakan UAS Mastercam X5 tentang mesin bubut dan mesin milling. Untuk jobsin mesin bubut sendiri yaitu seperti gambar ini. Setelah itu kita klik F9. Saya untuk melihat jobsitnya saya pakai HP karena biar tidak susah. Lalu kita klik line ke atas sejauh 8, ke kiri sejauh 20, ke atas sejauh 7, ke kiri sejauh 25, dan ke kiri lagi sejauh 15. Lalu ke atas sejauh 5. Lalu diberi bantu miring sejauh 15 tadi. Lalu beri line ke samping kiri sejauh 8. Lalu garis bantu ke bawah sejauh 20. Lalu ke samping kiri ini sejauh 10. Lalu ke bawah sejauh 20. Ke samping kiri lagi sejauh 10. Lalu ke bawah lagi garis bantu sejauh 20. Oke. Lalu selanjutnya membuat lengkungan di sini dengan jari-jari 8, kita memakai create art endpoint dari titik sini ke titik sini dengan jari-jari 8. Klik centang. Lalu membuat fillet dengan jari-jari 8 juga. Ini ke sini. Lalu klik centang. Setelah itu kita trim bagiannya garis yang tidak dipakai. Klik ini. Oke, setelah ditrim bentuk gambarnya seperti ini. Lalu kita lanjut ke mesin type. Pilih light, ke default, langsung ke property, langsung ke tool setting. Ke stack stop, yang stack ini ke properties, OD ini kita ganti 40. Lalu yang lain ini ganti 98. Oke, kita centang. Lalu pindah ke check job, ke property. Yang ini kita ganti 10. Oke, setelah itu kita centang. Oke, kita centang. Setelah sudah ke tool setting, kita ke tool patch. Kita ke face. Ini diganti nama juga boleh. Tetap juga boleh. Ini kita milih mata pahatnya yang P12R8. Yang spindle rem ini kita ganti RPM, kita ganti 500.
Lalu yang first parameter, oke, tetap, lalu kita centang. Lalu selanjutnya kita ke toolpad lagi, kita ke row, bagian row, kita pilih chain, mulai dari titik sini, lalu ke titik sini. Lalu kita centang. Mata pahatnya sama, boleh sama. RPM ini kita ganti 500 untuk spin dan speednya. Lalu ke rock parameternya kita juga sama 2, depth of cut-nya 2, lalu oke. Setelah itu kita ke finish, ke toolpad, ke finish, pilih chain lagi, sama alurnya dari sini ke sini. Oke, kita centang. RPM ini spindle speed kita juga ganti 500. Untuk mata pahatnya tetap ini finish parameter stop over ini kita ganti 1. Lalu kita centang. Setelah finish, kita ke toolpad lagi, kita pilih groove. Untuk melubangi yang ini, kita pilih groove. Kita pilih chain yang ini, lalu centang. Lalu pilih chain, lalu tentukan yang mau di groove. Yang ini, lalu centang. Lalu pilih yang mata pahatnya T, kalau saya milih yang T47. Oke, RPM 500, groove parameternya juga sama. Cobalnya ini kita ganti 0. Toolback of numbernya ini kita ganti 0. Oke, lalu kita centang. Setelah itu ke toolpad lagi, kita masuk ke trik pembuatan ulir. Untuk mata pahatnya kita pilih yang T96RO14 ini. Klik centang, ketik parameter. Yang lead ini kita ganti 1,5. Untuk major diameter kita ganti 16. Untuk minor diameter kita ganti 14,376. Oke, untuk end position kita ganti min 18,5. Oke, setelah itu ke trip cut parameters. Untuk acceleration kita ganti 1,5 juga. Oke, setelah itu kita centang. Sudah membuat ulir, kita langsung ke toolpad lagi untuk membuat drill dalamnya ini. Kita ke drill. Kita pilih yang diameter mendekati 10, yaitu T123-1239 ini, drill 9. RPM. Oke, simple drag. Ini kita kalkulatorkan, kita masukkan menjadi min 12,3. Oke, setelah itu kita centang kalau sudah. Oke, kalau semua sudah pemrogramnya,
kita boleh jalankan ke verification operation untuk menjalankan programnya. Kita pilih simulasi tool and holder ini, lalu kita apply. Oke, jadi untuk jobsheet mesin bubutnya. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan jobsheet mesin milling. Untuk jobsheetnya sendiri seperti ini ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan device lain supaya tidak bolak-balik membuka Mastercam X5-nya sama jobsheetnya ini. Yang pertama, seperti di jobsheet bubut, kita F9. Setelah itu kita klik rectangle, klik ini untuk titik tengah. Setelah itu kita tentukan panjang dan lebarnya. Untuk panjang dan lebarnya sendiri yaitu 120 dan 80. Oke. Dan selanjutnya kita membuat lagi rectangle dengan panjang dan lebar yaitu 104 dan 64. Oke, setelah sudah membuat rectangle, kita melakukan circle di bagian tengah ini ya teman-teman. Dengan jari-jari kita bisa lihat di soal 12,5. Oke, selanjutnya kita buat circle lagi di titik ini dengan jari-jari 8. Untuk jari-jari 8 ini kita dapatkan dari panjang 42 dikurangi 32 yang hasilnya 16 untuk diameternya. Jadi untuk jari-jarinya sendiri lingkaran ini yaitu 8. 16 dibagi 2 yaitu 8. Setelah itu kita klik line dari titik tengah lingkaran ini ke samping kanan sepanjang 22. Setelah itu garis ke bawah sepanjang 10 teman-teman. Sepanjang 12,5. Untuk lingkarannya sendiri jari-jarinya kita 5 teman-teman. Oke, setelah itu untuk membuat lingkaran yang di atasnya kita menggunakan mirror teman-teman. Kita klik ini 2 kali, lalu ke axis ini kita cawang yang ini, lalu centang teman-teman. Setelah itu kita beri garis line yang di lingkaran ini. Setelah itu kita garis line lagi dari titik ini samping kanan panjang 10 teman-teman. Lalu membuat lingkaran lagi di titik ini dengan diameter sama, dengan jari-jari sama 5. Setelah itu kita beri garis untuk lingkaran ini. Untuk garis lingkaran ini memotong garis dari lingkaran ini biar nanti bisa ditrim teman-teman.
Oke, centang. Setelah itu membuat garis lagi line dari titik ini ke atas. Lalu kita membuat circle lagi dari titik lingkaran, dari titik persegi yang luar ini dengan jari-jari 15. Oke. Lalu membuat garis lagi, garis bantuan dari titik ini sampai memotong garis merah ini, garis bantu merah ini ya teman. Lalu garis lagi ke bawah ini memotong garis ini ya teman-teman. Lalu kita membuat circle di bagian ini dengan jari-jari 10 di soal 10. Oke. Setelah itu kita membuat circle di titik tengah ini teman-teman. Dengan jari-jari 8,5. Oke. Oke, setelah itu kita trim untuk garis yang ini untuk membuat lingkaran yang ini teman-teman. Kita trim klik ini. Setelah itu kita beri garis line dari titik ini ke kiri sepanjang 12, ke atas ini sepanjang 15. Lalu dari tengah lingkaran ini ke samping kanan sepanjang 15 juga. Lalu dari garis ini sampai miring dengan sudut 60 derajat untuk panjangnya sendiri bisa diatur ya teman-teman. Lalu kita membuat setengah lingkaran ini dengan cara create end point dari titik ini lalu titik ini teman-teman. Oke, setelah itu kita trim teman-teman. Oke, sudah. Kita membuat line lagi dari titik ini ke sini, memotong garis persegi ini ya teman-teman. Lalu kita membuat circle dari titik ini dengan jari-jari 7 di soal. Lalu kita membuat garis line dari lingkaran ini sini dengan sudut kemiringan 65 teman-teman. Oke. Lalu kita trim teman-teman. Oke. Setelah itu kita trim juga untuk line ini. Kita buat garis line ke samping kiri ini dengan bantuan untuk membuat lingkaran jari-jari 13 ini teman-teman. Satu dengan line ke samping kiri dengan jari-jari
dengan ke samping kiri dengan panjang 24. Setelah itu ke bawah dengan panjang 10. Setelah itu selanjutnya membuat lingkaran, teman, dengan jari-jari 13. Dan jari-jari 13 yang ada seperti di soal 13. Oke. Dan untuk selanjutnya kita trim juga garis ini, teman-teman. Untuk membuat lengkungan ini, teman-teman, R30, yaitu line dari titik ini ke kiri sepanjang 7, lalu klik endpoint dari titik ini ke sini, teman-teman. Dengan kita rubah jari-jarinya yaitu 30. Oke, setelah itu kita trim. Oke, selanjutnya kita gabungkan garis ini ke titik ini. Oke, selanjutnya kita trim juga garis ini untuk membuat cekungan ini R17. Kita trim. Oke. Lalu membuat garis dari lingkaran ini ke bawah dengan panjang 17. Oke. Setelah itu sama klik endpoint dari titik ini ke titik ini. Dengan jari-jari 17 ya, teman-teman. Seperti di soal. Oke. Lalu kita trim untuk sisanya garis ini, teman-teman. Oke, selanjutnya kita membuat fillet untuk cekungan ini dengan jari-jari 5. Lalu kita trim bagian yang tidak penting. Kita trim ini, trim ini, trim ini, trim ini, trim ini, trim ini, dan trim ini, trim ini. Trim ini, trim ini, trim ini, trim ini, dan trim ini. Lalu trim ini juga, trim ini juga, trim ini juga, ini juga. Lalu trim lingkaran ini, trim, lalu trim, lalu trim juga, trim, lalu trim juga, trim juga, teman-teman. Oke, untuk lingkaran ini juga ditrim sebagian yang di bawah, garis ini juga ditrim. Setelah itu kita ke fillet lagi untuk membuat lingkaran ini R20. Yaitu kita fillet dengan ini dengan jari-jari 20, teman-teman. Oke. Setelah itu kita membuat lingkaran di titik ini. Dengan jari-jari 7,5. Oke. Selanjutnya kita trim, teman-teman.
kita trim ini dan ini. Oke, kalau sudah membentuk seperti ini, selanjutnya kita masuk ke mesin type. Kita klik mesin type, langsung ke mil default, langsung ke properties, ke tool setting, langsung ke stock stub, dan klik yang tanda kursor ini, lalu klik titik tengah lingkaran pusat ini, lalu Y-nya kita rubah 80, X-nya 120, dan Z-nya 18, teman-teman. Oke, selanjutnya kita centang. Setelah itu, tool setting sudah diatur, kita masuk ke toolpath. Lalu ke contour. Ini tulis nama, boleh. Lalu centang. Lalu pilih chain. Inset ini kita ganti dengan onset ya, teman. Lalu klik titik ini. Lalu centang. Setelah itu kita ke tool, kita pilih toolnya yaitu di select library tool. Saya memilih untuk toolnya tuh 7 flat, dianya 7.0, lalu centang. Oke, setelah itu kita masuk ke holder. Sudah betul, kita masuk ke depth cuts. Depth cuts-nya ini kita ganti 1,5. Oke, selanjutnya kita ke multi-pass. Kita ganti 3. Kita ganti ini, kita ganti 5, teman-teman. Yang spacing ini kita ganti 3. Oke, selanjutnya kita ke linking parameter. Untuk ini kita ke absolute semua, teman. Dan untuk depth-nya ini kita min 6. Lalu centang, teman-teman. Nah, setelah itu kita ke toolpath lagi, kita ke contour lagi, klik chain ini, lalu lingkaran ini, teman. Lalu centang. Oke, setelah muncul ini kita cek toolnya sudah benar. Lalu kita ke depth cuts, sudah benar. Lalu kita ke multi-pass. Ini kita ganti 3, teman-teman. Untuk number row-nya kita ganti 3. Untuk link parameternya yang depth bawah ini kita ganti kedalamannya min 10. Oke, selanjutnya kita centang, teman-teman. Setelah itu juga masuk ke toolpath lagi, ke contour, chain, lalu ke bagian yang lingkaran ini, teman. Lalu centang. Oke, setelah muncul seperti ini, lagi kita cek toolnya lagi, sudah benar. Lalu ke depth cut, sudah benar. Lalu ke multi-pass. Nah, untuk yang rock-nya ini kita ganti 1, teman-teman. Oke, yang linking pass-nya ini kita ganti min 6, teman-teman. Oke, sudah betul. Lalu centang. Oke, untuk selanjutnya, kalau sudah semua, toolpath-nya kita ke toolpath group untuk menjalankan programnya, teman-teman. Sebelum menjalankan programnya, kita klik kanan dulu, kita masuk ke isometric. Biar semua jelas, teman-teman. Lalu klik Verify Select Operation ini, lalu klik ini, lalu kita jalankan.
Oke, untuk job sheet mesin millingnya sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.